Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Kita mau devosi ya. Jangan lupa siapkan Alkitabmu. Sudah? Oke, sebelum kita mulai, Ibu Ferdi mau ajak anak-anak untuk kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami waktu untuk kami bersama-sama berdevosi Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan berkati devosi kami dari awal hingga akhir. Berkati kami yang mendengar dan juga Ibu Ferdi yang berbicara. Kiranya kami sama-sama dapat merefleksikan firman Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan berkati kami, devosi kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, silakan buka Alkitabnya dari Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Hari ini Ibu Ferdi mau cerita tentang Ishak ya. Oke, yuk buka dulu Alkitabnya. Dari Kejadian 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah anak-anak, jadi kita tahu ya bahwa Allah memberikan sebuah janji kepada Abram. Janji apa itu? Janji keturunan. Tetapi kita tahu Abram menunggu waktu yang sangat lama, sampai dia sudah jadi kakek-kakek, rambutnya sudah putih. Sarai juga sudah sampai tua sekali, tapi Tuhan tidak berikan mereka keturunan. Apakah Tuhan mengingkari janjinya Ibu Fergi? Tentu saja tidak. Ya, sampai pada akhirnya Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada Abram dan Sarai. Siapakah itu? Yuk kita dengar ceritanya sama-sama ya. Nah anak-anak, cerita hari ini berjudul Ishak anak perjanjian ya. Ishak anak perjanjian. Jadi anak-anak, pada waktu itu Allah memang memberikan waktu yang sangat lama kepada Abram dan Sarai untuk menunggu janji Allah itu ya. Tapi bukan berarti Allah tidak menepati janjinya. Allah menepati janjinya ya. Sampai pada akhirnya Abram memang pertamanya tidak percaya, mempertanyakan, ya Tuhan gimana dong ini? Aku sudah tua, kata Abram ya. Nanti kalau aku meninggal bagaimana? Nanti yang mengambil rumahku siapa? Nanti yang mengambil rumahku Eliezer dong, orang Damsyik itu. Ada yang dikatakan tadi ya di ayat yang kita baca. Tetapi Tuhan bilang sama Abraham tidak ya. Tuhan bilang sama Abram, yang akan mewarisi segala sesuatu, rumah dan harta bendanya si Abram siapa? Keturunannya. Maka dari itu Allah akhirnya memberikan seorang anak bernama Ishak kepada Abraham ya. Nah anak-anak, di dalam penantian yang sangat lama, akhirnya Allah menepati janjinya ya. Pada waktu itu Abraham sempat ragu. Terus Abraham disuruh keluar sama Tuhan. Lihat apa? Lihat bintang-bintang yang ada di langit. Kalau kamu bisa menghitungnya, segitu banyaklah anakmu nanti, kata Tuhan sama Abraham seperti itu ya. Nah kemudian Abraham kemudian dikuatkan lagi dan ia kembali percaya kepada Tuhan. Iya, aku akan menunggu janji Allah. Dan pada akhirnya Allah memberikan seorang anak bernama Ishak sebagai anak perjanjian ya. Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberikan anak perjanjian, dan itu tidak akan pernah ingkar ya. Nah akhirnya Sarah istrinya melahirkan seorang anak, yaitu Ishak tadi yang Ibu Fergi bilang ya. Kalau Allah sanggup menciptakan bintang-bintang di langit yang begitu banyak, apakah Allah tidak bisa memberikan seorang anak saja kepada Abraham? Tentu saja bisa ya. Tetapi Tuhan mau kita umatnya itu
percaya kepada janji Allah. Ya, nah anak-anak, hari ini kita belajar lagi ya, diingatkan lagi bahwa Allah tidak akan pernah ingkar sama janjinya. Ya, Allah selalu menepati janjinya. Anak-anak, firman Allah itu bukan dongeng ya, bukan sesuatu yang imajinasi yang tidak terjadi. Firman Allah itu nyata. Ya, karena apa? Karena Allah pasti menepatinya. Jadi bukan dongeng firman Allah itu ya. Jadi Allah tidak pernah tidak jelas pada firman-Nya. Firman Allah selalu jelas, selalu ditepati. Ya, jadi anak-anak, hari ini kita mau berefleksi. Pertanyaan refleksinya adalah, nah, pada ayat yang kelima, Allah meneguhkan hati Abraham. Apa ya firman Allah untuk meneguhkan hati Abraham tersebut yang terdapat pada ayat 5? Coba kamu jelaskan secara singkat. Nah, pertanyaan yang kedua, coba kamu tuliskan satu hal saja yang kamu pelajari dari janji Allah kepada manusia melalui firman hari ini. Kira-kira janji Allah itu seperti apa ya kepada manusia? Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami sudah selesai devosi Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami tetap setia sama janjinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang semakin hari semakin cinta Tuhan. Berkati kami karena kami mau refleksi Tuhan, kiranya refleksi kami berkenan di hati Tuhan. Dan sebentar kami akan belajar, kiranya Tuhan berkati kami dalam belajar. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan devosi hari ini dengan baik. Selamat berefleksi, selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. God bless you and I love you anak-anak.